doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan judulnya sudah tampak di layar kaca kalian. Itu tentang apa? Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nurani itu apa sih? Nurani itu apa? Tahu nggak nurani itu apa? Hati. Kalau kita berpikir pakai logika, tapi selain berpikir dengan logika, kita juga harus menggunakan hati. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua. Ibu hanya ingin kalian mampu memahami dari foto-foto yang nanti akan Ibu tampilkan di LKPD. Kalian cukup bisa menganalisis secara kritis yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian saya juga mengharap nanti kita juga kalian bisa sharing time gitu ya, bertukar pikiran, jadi saling mengomentari hasil karya dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, kemarin saya membahas tentang materi apa? Materi pernikahan. Yang terakhir itu kita melaksanakan kegiatan apa? Praktek nikah. Sudah paham pada materi nikah? Sudah paham? Tentu ingat. Coba saya ingatkan lagi. Kalau syarat nikah itu ada apa saja kemarin? Rukunnya harus ada apa aja? Harus ada mempelai cewek, perempuan intan, laki-laki. Terus, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya ada sedikit sedikit mewarnai. Nah, saya mau pilih satu laki-laki dan satu perempuan untuk mengikuti permainan saya menggunakan pulpen yang ada di depan. Oke, sekarang perempuannya Siva, silakan Siva. Laki-lakinya Kamal deh, Kamal. Yuk. Oke, kita sebenarnya nggak secara keseluruhan ya. Saya cuma pengen melihat apakah mereka ini sudah siap untuk belajar atau belum. Pulpen ini cuman kamu pasang di tangan kamu. Ini kan ada 5 tangannya. Nah, disusun gimana caranya? Ya, semuanya ke bawah, 5-5-nya di tangan. Paham? Terus diangkat ke atas. Silakan. Iya, gitu doang. Ya, coba buka. Siapa coba pakai yang ini sih? Coba bagaimana? Harus kita kan berpikir juga ya, gimana caranya mengangkat 5 pulpen dengan 5 telunjuk. 10 berarti bukan 5 ya. 10 tanggal jari. Nah, kita bisa. Tapi pertanyaan kan ini ya. 2. Kerusakan otak. Penyakit yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kerusakan otak. Dari pembunuhan otak, paranormal alias sampai pembakaran otak semuanya menyebabkan kerusakan otak. Keinginan dibiarkan beberapa orang yang di Indonesia bisa dikurang, kemudian membuat depresi. Oke, sudah lihat ya? Nah, sekarang siapa yang menyampaikan? Tolong beri komentar apa isi video itu. Kayak ini jauh lebih mudah ya, karena ini masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Itu ada 7 permasalahan lingkungan hidup yang melanda Indonesia. Aku pilih salah satu, yaitu sampah yang menumpuk. Kita itu harus mempunyai empati bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti sampah itu akan menumpuk, akan menyumbat saluran air, dan itu akan membuat banjir. Jadi itu kita kalau membuat sesuatu harus dipikir juga nantinya kalau kita membuat itu kita akan berdampak jadi apa.
bakal berdampak juga bagi kita sendiri. Oke, terima kasih Siva. Tepuk tangan. Oke, ada tayangan video tadi memang sebetulnya bukan hanya 7 ya. Kerusakan lingkungan di lingkungan kita itu udah banyak banget. Tadi salah satunya yang Siva ambil tentang penumpukan sampah ya. Penumpukan sampah itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar yang ada dalam kehidupan kita. Oke, sekarang saya mau membentuk kalian ke dalam 5 kelompok. Berarti kalau ada 35 pas ya, satu kelompoknya itu ada 7 orang. Dia posisi dulu di bawah. Yuk, silakan mengambil posisi duduk dengan membentuk lingkaran ya, seperti biasa. Oke, perhatikan ya, tugasnya ada 2. Yang pertama mengerjakan KKPD, yang kedua membuat poster digital. Jadi nanti satu kelompok boleh pakai satu handphone karena khawatir untuk mencari ini juga ya, menyelesaikan KKPD juga. Nah, perhatikan di sini tugas kalian hanya mengomentari foto saja. Tapi satu kelompok cukup satu. Yang satu orang mengerjakan LKPD, yang satu orang membuat poster digital. Paham ya tugasnya? Tolong ambil satu handphone. Satu orang yang untuk membuat poster digital. Ambil satu handphone. Oke, saya beri waktu 15 menit. Jadi nanti selepas itu kedua tugas tadi sudah selesai ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya iklan mah bebas lah. Ya, sudah LKPD-nya sudah selesai. Silahkan satu orang berdiri dari setiap kelompok masing-masing. Bawa LKPD-nya. Instruksinya adalah silahkan kalian tukar tapi dengan kelompok lain, gunanya hanya untuk mengomentari apa yang sudah kalian tadi kerjakan ya. Bebas kalian mau menukar dengan siapa saja, silakan. Yuk. Ngapain Bapak? Iklan. Mengomentarinya sudah belum? Oke, kalau sudah satu orang berdiri lagi. Oke, sekarang saatnya mengembalikan ke kelompok masing-masing. Silakan. Baik, teman-teman sudah membaca komentarnya. Sekarang silahkan dibacakan hasil diskusi kalian. Yuk, satu orang saja ya yang tampil di depannya. Oh ya, Reva, silakan. Di sini aja Reva, sendirinya. Yang lain, silakan diperhatikan. Halo. Kita tuh membahas tentang polusi dan dari pencemaran udara. Oke. Polusi atau pencemaran udara yang menjadi problematisasi. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya, silakan yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok memang membahas tentang pemanasan global sama dampaknya. Yang pertama itu soalnya apa yang terjadi pada kota tersebut. Yang pertama jawabannya adanya kerusakan lingkungan dari pemanasan global. Ya. Dan ini kelompok kami akan membahas tentang pencemaran sungai akibat limbah industri. Yang satu ada apa yang terjadi pada kota tersebut. Yang satu ada pencemaran limbah industri pada aliran sungai. Apa yang terjadi pada foto tersebut? Yang foto kedua itu deforestasi hutan hujan tropis. Terus kegiatan penggunaan hutan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, mempercepat perubahan iklim dan mengganggu siklus air yang memicu kekeringan dan banjir dan kehilangan habitat tempat tinggal lainnya untuk makhluk hidup. Oke. Terus sekian dari kelompok 2. Oke, yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa terjadi pada kota tersebut. Terjadi tumpukan sampah di pantai dikarenakan sampah yang terbawa arus sehingga terbawa ke pinggir pantai. Sebelum selesai, seperti biasa saya ada asesmen, tapi sebentar. Dari pembelajaran boleh lihat ke sini semua, tapi duduknya silahkan berkelompok saja, gitu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang kerusakan lingkungan dengan versi kalian masing-masing ya, dengan contoh-contoh yang ada pada kalian. Nah, jadi berpikir kritis ini adalah untuk kuncinya kalian itu berpikir secara sehat, gunanya untuk membangun nurani dan peka terhadap lingkungan. Kalau sudah seperti ini, kita peka nggak terhadap lingkungan? Harus peka. Kalau ada sampah kelihatan di dalam kelas, seharusnya seperti apa? Dibersihkan, diambil, kemudian nggak bisa dinamai, padahal udah benar salah. Sudah semua? Bisa? Bisa ya? Anonim. Sudah semua ya? Saya mau tutup barcode-nya ya. Yeay, 100. Oh, ini 100 Reva ya. Siapa? Nadia itu. Ya. Gimana? Gampang susah tidak evaluasinya? Gampang ya? Yang 100 berapa orang? Kacung? Yang 100? Wah, luar biasa. Satu kelompok 100. Oke, sebelum kita tutup, kita akan Ibu minta kalau salah satu dari kalian menyampaikan sedikit saja kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa? Oke, boleh Hana berdiri. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hana. Di sini akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Jadi pentingnya menjaga lingkungan sendiri itu berdampak baik buat kita. Kayak yang ada dalam di Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 56, artinya tuh, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi kalau kita ngerusakin apa yang udah diciptain, nanti di akhirat juga kita bakal dapat ganjarannya gitu. Kayak misalnya dulu kita buang sampah sembarangan, nanti sama Allah nanti di akhirat tuh ditimbang gitu, kayak ternyata tuh kita pernah kayak gini. Nah, terus juga kenapa harus menjaga lingkungan? Karena dampak baiknya juga buat kita sendiri, bukan walaupun dampaknya buat orang lain, tapi di diri kita juga berdampak. Oke, terima kasih Hana. Tepuk tangan untuk Hana. Nah, baik anak-anak, tadi dari versi Hana itu tentang menyimpulkan tentang kegiatan hari ini, diskusi kita tentang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Nah, sekarang sedikit closing statement dari Ibu, yaitu tentang menjadi pribadi yang kritis dengan cara kita peduli dengan lingkungan ya. Yang pertama, arahnya itu berpikir kritis itu memberikan kita arah yang jelas supaya kita bisa berpikir positif. Berpikir positif itu berpikir baik. Yang kedua, kemudian kita juga menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, solusinya itu kita bisa memberikan solusi inovatif untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan. Yang terakhir itu, nah ini yang paling penting, kita harus melakukan tindakan untuk mendorong kita untuk melakukan aksi nyata kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Kalian sudah paham semua terkait kerusakan lingkungan? Bagaimana caranya harus berpikir kritis? Oke, gimana pembelajaran kita hari ini? Menantang tidak? Menantang ya, menantang kita untuk mencari solusi terbaik. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum diakhiri, kita menutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.